Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa dan siswi kelas 7. Jagalah kebaikan, jagalah kesehatan kalian. Jangan lupa kalian mengerjakan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang terakhir membaca Al-Qur'an. Sebelum seperti biasa, sebelum kita mulai PJJ di pagi hari ini, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Apa yang kita hasilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aladina wa rikuliyatin syolehah. Al-Fatihah. Terima kasih. PJJ di pagi hari ini adalah pembelajaran di pagi ini selamat datang untuk Nabi kelas 8, kekasihku. jiwa lebih tenang Selamat datang dengan wahai banyak kekasihku, melakukan yaitu sujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Rasulullah, misi diutusnya Rasulullah, dakwah Rasulullah, sikap dan teladan Rasulullah. Dakwah secara terang-terangan, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan. Sikap teladan Rasulullah bagaimana? Rasulullah memiliki jiwa yang teguh, tabah, bijaksana, berakhlak mulia, tegas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, masyarakat mengalami kemunduran moral yang luar biasa, seperti menyembah berhala, merampok, membunuh, mabuk, dan berzina. Bahkan anak-anaknya dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Gambaran akhlak dan pribadi Rasul. Pribadi Rasul itu memiliki sosok pribadi yang mulia, agung, memiliki sifat jujur, amanah, tabligh dan fatona. Dulu dari kita keterangan Nabi dan Rasul mempunyai 4, yaitu sidik, amanah, tabligh dan fatona. Lebih daripada itu, Nabi juga rendah hati, pemaaf, bahkan Nabi tidak pernah marah. Dakwah secara sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekat dan keluarganya. Maka terdapat orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabi'unal awalun. Yang pertama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haritsah, dan Bilal bin Rabah. Dakwah terang-terangan diterangkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 2. Tantangan di hadapan Nabi, para sahabat, para tokoh Quraisy, dan menyentuhkan langkah-langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi. Jadi orang-orang Quraisy itu menentang dakwah dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dibantu oleh para sahabatnya. Sahabatnya siapa di sini? Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Pelajaran dari dakwah Nabi. Nabi berdakwah mempunyai beberapa prinsip, yaitu jiwa yang teguh, tabah, sabar, sikap bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan tawakal tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi melaksanakan dakwahnya dengan teguh, jiwa yang teguh, tabah, sabar, sikap, dan bijaksana. Bahkan Nabi mengajarkan ajaran Islam tidak ada suatu paksaan apapun. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Nabi diutus di dunia makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, yaitu khususnya bangsa Arab di dahulu. Dulu bahasa Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Namun setelah datangnya Islam diubah oleh Nabi Muhammad SAW bisa menjadi berakhlak. Di hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Yang kedua, untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat. Makanya orang yang bermanfaat adalah bukan orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, namun orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yang tafa'u bih, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu menyuruh seluruh alam, bukan cuma kepada manusia. Nabi Muhammad pun kepada binatang, kepada tumbuhan,
menyayangi. Seperti mala yarham la yurham, barang siapa yang menyayangi pasti dia akan disayangi. Mala yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Kondisi ketika Nabi Muhammad selanjutnya hijrah di kota Madinah, tahu dulu namanya bukan Madinah, dulu namanya Yasrib. Jadi Yasrib ketika Nabi Muhammad berpindah menjadi Madinah. Sebelum Nabi Muhammad berdakwah di Yasrib, kondisi tanah di Madinah subur dan para penduduk memiliki usaha pertanian, berdagang dan berternak. Terdapat dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Peristiwa hijrah Nabi, kisah hijrah Nabi diawali dengan kejadian Bai'at Aqobah 1 dan Bai'at Aqobah 2. Kemudian dalam proses hijrahnya beliau dan Abu Bakar singgah di Gua Hira selama 3 hari. Lalu di tengah perjalanan menuju Madinah, beliau membangun masjid yang bernama Masjid Quba atau sekarang dikatakan Masjid Putih. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara fisik ditandai hijrah Nabi juga diterangkan dengan pembangunan Masjid Nabawi melalui kegiatan perdagangan, melalui sistem sosial. Dalam perdagangan, Nabi mengajarkan menjauhi riba, larangan berbuat riba, bersifat kasih sayang, dan menjauhi jual beli yang loror, menjauhi jual beli yang terlarang, menjauhi jual beli yang tidak sesuai syariat agama. Dalam ekonomi, primernya yaitu perdagangan dan zakat, sekundernya yaitu uang tebusan tawanan perang, harta karun dan harta rampasan, sedekah dan amal jariah. Menyontoh perjuangan Nabi Muhammad dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, pengorbanan yang besar, jalinan persaudaraan, dan bangga sebagai seorang muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim kita harus bangga, dan sebagai seorang muslim juga kita saling menyayangi, saling menghormati. Man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Dan semua orang muslim, sesama orang muslim adalah saling menyayangi. Sesama orang muslim adalah saudara. Saudara-saudara muslim dan saudara sesama manusia, jangan lupa kalian juga tetap membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kita saling menyayangi sesama manusia dan semuanya saya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Kita semuanya berdoa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.